Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raji Pade Irwan Tumanegara, NIM F1 C019129. Di sini saya akan presentasikan jawaban dari UTS perpindahan panas 1D. Lanjut saja ke soal, yaitu pada soal pertama ada konduksi 1D atau steady state tanpa pembangkitan kalor. Nah, dinding komposit sebuah oven terdiri dari 3 material. 2 diantaranya diketahui konduksivitas termal atau Ka sama dengan 24 watt per meter Kelvin dan Kc-nya sama dengan 50 watt per meter Kelvin dengan tebal La sama dengan 0,4 meter dan Lc sama dengan 0,1 meter, sehingga ketika material B terletak antara material A dan C mempunyai tebal Lb 0,2 meter tetapi konduksivitas termalnya belum diketahui. Nah, itu yang akan kita cari nanti. Ada beberapa pertanyaan yang akan pertanyaan pada soal ini. Itu yang pertama, suruh mencari rangkaian thermal system. Kemudian yang kedua, mencari laju perpindahan panas kalor persatuan luas yang melintasi dinding atau Ki double aksen. Kemudian konduksivitas thermal dinding B atau Kb. Kemudian temperatur T1 dan T2. Dan yang terakhir adalah overall heat transfer coefficient. Kita langsung saja ke penyelesaian yang pertama. Di sini kita mengetahui nilai Ka tadi yaitu 24 watt per meter Kelvin, Kc-nya sama dengan 50 watt per meter Kelvin, di mana Ka dan Kc ini adalah konduksivitas dari setiap material. Kemudian H sama dengan 40 watt per meter kuadrat Kelvin. La sama dengan 0,4 meter, Lb sama dengan 0,2 meter, Lc sama dengan 0,1 meter, T0 sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian kita rubah menjadi Kelvin, itu menjadi 298 Kelvin. Kemudian T1 nya sama dengan 580 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin sebesar 853 Kelvin. Kemudian untuk temperatur udaranya yaitu 850 derajat Celcius menjadi 1123 Kelvin. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, itu suruh membuat rangkaian thermal system dari gambar bidang tersebut. Langsung saja, itu pada titik pertama itu ada temperatur udara. Nah, dari temperatur udara ini menuju ke temperatur I atau ke temperatur dinding kiri material A atau bidang A. Nah, dari temperatur udara ini ke temperatur ini terdapat hambatan yaitu RH, hambatan udara. Kemudian dari TI menuju ke T1 yaitu mempunyai hambatan RA. Dari T1 ke T2 mempunyai hambatan RB, melintasi hambatan RB. T2 ke T3, T2 ke T0 yaitu mana kalau nanti keluar laju perpindahan panas nanti keluar di T0 dan melintasi hambatan RC. Kemudian yang kedua, laju perpindahan kalor persatuan luas yang melintasi dinding yaitu Ki double aksen. Ki double aksen sama dengan T udara min T0 dibagi 1 per H ditambah La per Ka ditambah Lb per Kb ditambah Lc per Kc. Dimana 1 per H itu 1 per kita semua variabel di sini kita masukkan nilai, yaitu nilai temperatur udaranya sama dengan 1123 dikurangi 298 yaitu nilai dari T0. Kemudian dibagi dengan 1 per H yaitu 1 per 40 ditambah Ka, La per Ka itu 0,4 per 24 ditambah Lb per Kb 0,2 dibagi 4,406 yaitu Lc ditambah Lc per Ke yaitu 0,1 dibagi 50. Oke, lanjut. Untuk Ki double aksennya sama dengan 825 dibagi dengan hasil dari pembagian tadi yaitu 0,025 ditambah 0,016 ditambah 0,045 ditambah 0,02, sehingga ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 825 dibagi 0,088. Sehingga setelah melakukan perhitungan matematis saya mendapatkan hasil Ki double aksennya itu sebesar 9375 watt per meter kuadrat. Nah, di sini kita mengetahui nilai RH-nya, yaitu 1 per H tadi adalah nilai dari RH-nya yang sama dengan 0,025. Kemudian RA-nya sama dengan 0,016, RB-nya sama dengan 0,045, RC-nya sama dengan 0,02.
Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mencari konduksivitas termal dinding B, atau bisa disebut KB, sama dengan Q double aksen sama dengan temperatur udara dikurangi temperatur I atau temperatur dinding kiri A dibagi dengan 1/H atau RH. Sehingga kita masukkan nilai dari Q double aksen, yaitu 825 KB dibagi 0,031 KB plus 02, dimana 02 ini adalah nilai dari LB, sama dengan 1123 dikurangi dengan 853, dimana 1123 ini adalah nilai dari temperatur udara, kemudian 853 ini adalah nilai dari temperatur I dibagi dengan 1/H itu 1/40. Kemudian disederhanakan menjadi 825 KB per 0,031 KB ditambah 0,2 sama dengan 270 dibagi 0,025. Kemudian kita kali silang sehingga mendapatkan hasil 20,625 KB sama dengan 8,37 KB ditambah 54. Kemudian untuk yang variabel KB kita satukan atau kita pindah ruaskan sehingga menjadi 20,625 dikurangi 8,37 sehingga mendapatkan hasil 12,255 KB sama dengan 54. Sehingga KB-nya sama dengan 54 dibagi 12,255 dan kemudian mendapatkan hasil KB itu sama dengan 4,406 Watt per meter Kelvin. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu temperatur atau T1 dan T2. Untuk mencari T1-nya itu Q double aksen sama dengan TI min T1 per RA. Dimana Q double aksen tadi kita sudah temukan hasilnya itu sebesar 9375. Kemudian TI-nya sama dengan 853 dan T1-nya belum diketahui. Kemudian dibagi dengan RA, itu RA-nya sama dengan 0,016. Kemudian TI-nya sama dengan 853 dikurangi dengan Q double aksennya dikali dengan RA itu 9375 dikali dengan 0,016 sehingga mendapatkan hasil dari temperatur satu ini sama dengan 703 Kelvin. Kemudian lanjut untuk mencari nilai dari T2, yaitu dengan rumus Q double aksen itu T1 min T2 min T0 per RB plus RC. Dimana di sini terjadi kesalahan bahwa ini kita tidak pakai T0, sebenarnya T1 min T2 per RB plus RC, sehingga nilai Q double aksennya itu 9375 sama dengan 703 dikurangi T2 dibagi dengan 0,045 ditambah dengan 0,002. Kemudian T2 sama dengan 703 dikurangi dengan 9375 dikali dengan 0,047 sehingga mendapatkan hasil dari temperatur 2-nya itu sebesar 262,375 Kelvin. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu overall heat transfer, dimana nilai dari Q double aksen ini kita menghitung dari Q double aksen konveksi dan konduksi, dimana rumus dari laju perpindahan panas konveksi itu Q double aksen konveksi sama dengan H dikali delta T. Kemudian untuk laju perpindahan konduksi yaitu Q double aksen konduksi sama dengan K dikali TI dikurangi T0 dibagi LA ditambah LB ditambah LC, sehingga mendapatkan hasil dari laju perpindahan panas laju perpindahan panas konduksi. Ini bukan laju perpindahan panas konduksi tapi laju perpindahan panas atau Q double aksennya saja sama dengan H dikali dengan temperatur udara dikurangi temperatur I sama dengan K dikali dengan temperatur I dikurangi temperatur 0 dibagi dengan LA plus LB plus LC, sehingga mendapatkan hasil Q double aksen sama dengan temperatur udara dikurangi dengan temperatur 0 dibagi dengan 1/H atau RH ditambah dengan LA per KA atau RA ditambah dengan LB per KB atau RB ditambah dengan LC per KC atau RC, sehingga mendapatkan sehingga mendapatkan persamaan Q double aksen sama dengan U dikali dengan temperatur udara dikurangi dengan temperatur 0. Kemudian U-nya kita cari
kita ambil aksennya, kita ganti dengan nilai U, yaitu U sama dengan 1 per H ditambah LA per KA ditambah LB per KB ditambah LC per KC. Sehingga kita masukkan nilai dari masing-masing variabel tersebut ya, sehingga yaitu U sama dengan 1/0,025 ditambah 0,016 ditambah 0,045 ditambah 0,02, sehingga nilai kita jumlahkan yang bawah itu sama dengan 1/0,008, sehingga nilai U itu sama dengan 11,36. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai UTS perpindahan panah 1D ini pada bagian yang pertama. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.